Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku ada tugas untuk membuat website, semacam website gitu atau maybe aplikasi, website. Dan menggunakan MySQL sama PHP. Di sini aku sebenarnya belum pernah atau belum tahu, belum megang sama sekali tentang MySQL sama PHP. Jadi kemungkinan videonya bakal sedikit berantakan dan mungkin karena saya ketidaktahuan aku atau aku bingung, ada banyak kesalahan dan lain-lain. Semoga dapat dimaklum ya. Oke, jadi langsung aja ke bagian sini. Admin LTA. Jadi ya, wait sebentar. Hmm, di sini jadi admin LTA. Pilih yang ini dan pilih download. Oh itu. Jadi tampilan itu seperti ini. Jadi aku mau ambil dari sini aja. Di sini ada yang berbayar juga ya, tapi kita ambil yang ini aja. Download. Aku mau download versi 3.2 karena kata temanku yang lebih lengkapnya gitu. Wait, yang ini. Bentar ya, mana cara downloadnya? Nah, ini ada benar kan yang tadi. Aku mau download yang zip, search code zip. Kita tunggu selesai download. Nah, aku nyoba yang versi 4 tapi agak susah, jadi aku coba pakai versi ini, versi 3. Sini aku mau copy filenya dan masuk ke folder mana, sampai yang htdocs, terus buat folder baru. Apa ya namanya ya, hmm, system atau system information, tapi aku singkat aja jadi kayak gini. Sini pilih foldernya dan paste. Setelah itu kita ekstrak folder. Sini kita tunggu selesai ekstrak. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke Chrome atau browser. Di sini aku pakai Chrome, jadi lokal host Nah, di sini udah muncul. Kita klik yang ini. Nah, di sini udah muncul. Oke, udah muncul. Kayak di sini tuh sebelumnya kalian nyalain dulu Apache-nya ya. Di sini aku udah nyalain, jadi tadi aku langsung aja ekstrak kayak gitu. Nah, setelah udah diekstrak dan ini
udah muncul di localhost-nya, kita lanjut ke bagian bentar. Nah di sini kita wait, kok nggak ada. Oh ini bagian ekstra, kita coba lihat. Jadi di admin LTE ini udah ada banyak template-templatenya di bagian ekstraksi ini. Nah di sini aku ada login register versi 2. Ini kita bisa lihat ini login versi 2, dan ada beberapa lock screen juga ada, dan yang login. Nah aku mau pakai yang ini, login versi 2 login. Nah okay. Nah jadi ini tuh bakal kita pindahin di depan. Pertama kita masukin kita ke direktorinya dulu. Bentar di budaya terima mana sih. Pakai yang white udah ini. Nah ini terus bagian page examples. Nah ini yang ini kita copy, kita taruh di bagian yang ini, folder yang ini, folder awal, paste. Nah di sini kita rename rename-nya index. Nah kita coba lagi ke browser tadi, terus kita refresh yang white. Dari sini langsung ada muncul si kok itu salah. Nah tampilannya masih seperti ini, belum kita styling atau kita belum tuh bootstrapnya ini, bootstrap dari bootstrapnya udah terputus, jadi kita mau sambungin dulu. Wah salah. Nah di sini aku mau buka, aduh salah, maaf. Aku mau open nih. Di sini kita mau ke directory plugins. Jadi kita ke sini dulu, masuk ke bagian plugins.
Sebentar. Ini kita cut, langsung masukin ke sini aja biar enggak terlalu banyak masuk ke dalam directory. Nah, di bagian ini kita bisa delete aja. Nah, karena tadi dua kan, nah jadi aku jadiin satu aja kayak gini. Di sini kita juga bisa rename. Nice. Berarti di bagian mananya ya, sininya kita bakal ubah dulu. Kita panggil kayak biasa, jadi sebentar, kita pakai gini aja. Nah, nanti jadi di Chrome-nya bakal seperti ini ya, teman-teman. Kok teman-teman sih? Ya aja gitu. Next, kita bakal lanjut ke untuk ini di bagian email ini kita bikin supaya sedikit responsif. Lanjut ini jadi biar kayak masukin ke email sama password, dia bakal masuk ke dashboard yang tadi. Bentar, tadi keluar. Nah, jadi biar masuk ke sini. Kita pertama kita aktifin dulu di ini kita buat database-nya dulu. Kita aktifin dulu MySQL-nya di sum control. MySQL-nya kita start. Oke. Lanjut ke localhost. php Nah, udah masuk. Nah, di sini kita belum punya database, jadi kita mau buat satu database baru. Database underscore mana underscore tadi nama file itu sysinf wait lupa kok Taiwan sysinf benar nah terus kita habis itu kita langsung create. Udah selesai. Di sini ada lanjut, kita create new table. db underscore untuk table user dulu. Terus lanjut di sini search. Untung aja kita buat
Di sini aku mau buat ID sebagai primary key, terus nanti ini nilainya bakal bertambah otomatis. Jadi kita checklist di bagian auto nih, auto increment ya. Kita checklist tipenya integer, terus lembar ya 3. Tapi bisa juga sampai 5 digit. Nah kalau 3 itu 999 digit. Kalau mau lebih banyak 3 bisa sampai 5 digit, berarti 99.999. Nah kita buat coba aja 5, masukin 5. Terus di sini nama, variabel intinya varchar atau variabel karakter. Terus habis itu panjangnya namanya biasanya sampai surname, lanjut di bawahnya password. Variabel karakter semua ya, dua-duanya. Nah di sini juga sama 2525. Nah oke, sisanya sudah kayak gini dah, pas. Masih itu simpan. Bentar, nah di sini udah ada tabel, ada ID, nama, username, password. Wah ini bentuknya emang kayak gini kah? Coba. Salah, baru mulai. Kok begini? Beda. Ini aku ngapain ya, kok beda ya? Enggak sih. SQL. Beda, udah tadi aku udah nyoba. Di sini ya berarti jelajahi. Ini. Ini kan belum. Oh iya. Thank you. Thank you. Oh ya, jadi dijelajah ini baru kita bisa lihat ini. Ini yang ini. Kita coba insert satu data dulu. Kita ke SQL terus. Nah, terus habis itu yang mana ya? Di sini tulisan insert kan. Coba kita bagian klik insert. Nah, di sini sudah ada query insert. Data pertama 1, value-nya ini yang bagian ID-nya tuh, ini value-nya tuh 1. Terus bagian nama, coba admin, satu dua tiga empat. Terus kita klik apa tadi, mana go. Nah udah ini seperti ini. Habis itu kita klik klik bagian mana ya, coba kita klik di sini. Nah satu baris ditambahkan, udah masuk. Nah kita cek dulu di sini datanya udah masuk atau belum.
ID 1 untuk namanya coba, username-nya admin, dan passwordnya 12345. Kita kembali ke folder lagi atau direction yang save, terus kita new folder, konfigurasi, kita singkat jadi conf aja. Oke. Nah, disini nah, medium. Nah, di dalam konfigurasi kita buat filenya new, klik kanan new, terus habis itu teks dokumen, habis itu kita kasih nama config.php atau php. Nah, di sini aku mau buka di Visual Studio Code karena aku pakainya Visual Studio Code. Mana nih? Open with. Nah, di sini selanjutnya kita ketikkan script koneksi PHP-nya. Salah. Wait, aku baru kepikiran untuk ubah bagian sini. Di sini kita mau rename dulu. Nah, txt kita hapus. Jadi kita jadiin file php. Bentar, ini suaranya kedengeran nggak? Oh, aman. Nah, di sini php. Nah, php atau php. Terus habis itu script koneksi. Oh, si listen. Selanjutnya kita tambah nama hostnya localhost. IP server. Root 0. Nah, kalau untuk koneksi ke server pakainya IP servernya pakai localhost. Selanjutnya di bagian nama sama username pakainya karena belum dibuat username dan password, jadi makanya itu root. Username dan password default itu adalah root. Passwordnya kosong, dan selanjutnya nama database-nya tadi db sys underscore sys information system itu. Nah, oke.
Nah, setelah itu kita tutup pakai titik koma. Terus coba buka browser lagi. Kita buat new tab. Kita ketikkan nama direkturnya tadi apa? Nama foldernya conf. Terus habis itu di sini kan udah ada, nah udah muncul nih. Coba kita klik di sini, masih belum ada. Kurang jadi itu di sini MySQL nah ini baru udah nggak error lagi. Oke, selanjutnya balik lagi ke VS Code nya lagi. Nah ini tag penutup, bukan ini seperti ini. Jadi kita tuh harus urut nulis ininya. Jadi kalau username, password, dan database. Kalau misalkan terbalik ini nanti nggak akan terkoneksi atau bakal muncul pesan error. Jadi urutannya harus diperhatikan. Yang pertama tuh alamatnya. Sebentar. Urutannya harus alamat host. Urutannya terus selanjutnya ada username, password, dan nama database. Nah, kalau misalkan yang ini terkoneksi, ini setelahnya udah terkoneksi. Kalau tadi kan error ya. Nah, di sini untuk cek atau make sure lagi nih kalau misalkan kita bimbang udah terkoneksi atau enggak. Nah, di sini kita pakai if koneksi tambah tanda seru. Ini artinya jika tidak terkoneksi, nah maka jangan pakai ini. Ini terus itu tanda petik koneksi gagal. Dan MySQL connect error terus. Nah, habis itu kita tutup di sini. Jika tidak, berarti koneksi berhasil. Echo salah. Koneksi berhasil. Berhentinya dari di sini untuk memperhatikan proses script yang berjalan untuk koneksi ke dalam database. Kemudian selanjutnya menampilkan pesan errornya itu. Kalau berhasil, maka yang ditampilkan koneksi berhasil seperti ini.
White salah ini guys, harus pakainya ini. Terus ini tuh putih. Nah, seperti ini. Syntax error, Anda tekan OK. Ternyata aku yang error. Sebentar. Oh ini aku belum tutup ini. Kita coba refresh. Nah seperti ini. Oke, harus. Jadi tadi aku tutup dulu pakai titik koma. Nah ini udah berhasil ya. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya tadi kita tambahin di sini password di sini 3 dulu. Nah coba kita refresh. Nah fatal error. Pesan error gitu kayak kita. Nah setelah berhasil kita, ini cuma contoh aja jadi kita jadiin komentar. Oke. Selanjutnya ini tuh nanti bisa kita inputkan di data-data lainnya atau ini lainnya. Sekarang kita lanjut dulu. Di sini aku mau buat file autentikasi atau file yang kalau kita masukin atau input username atau password, nanti dia bakal masuk ke halaman tersebut dan bakal ngecek username sama password yang kita inputkan itu udah sesuai belum nih sama database gitu. Di bagian sini kita tambahkan aja file di autentikasi php. Nah langsung aja kita pilih yang tadi. Nah, kita tampilin dulu kayak tadi. Oh, ih. Terus kita mau tampilin username sama password yang bakal kita input nanti pada saat login. Sementara dikosongin dulu. Kita masuk ke dalam file from loginnya tadi, kita ke directory atau folder tadi. Nah kita buka file index.php. Dan di sini open with VS. Nah jadi yang perlu diperhatikan di sini tuh bagian mana ya, action di. Nah di sini kan ada, di sini kita bakal ubah A itu satu action, kita ubah ke bagian folder configuration. Jadi di file bagian A tadi di file direction itu. Nah seperti ini, sampai aterok session terus itu conf. Nah sebentar, jadi kita bagian mana tadi, bagian A. Bentar, kita
bagian ke form ini. Cons. Terus habis itu autentikasi. Nah, seperti ini. Jadi pas di submit nanti dia bakal menuju ke halaman autentikasi. Di bagian email kita ubah teks. Karena kita bakal gunain username bukan email. Name. Passwordnya juga tetap. Di sini kita kasih atribut name, username. Terus untuk tag input password kita beri atribut name password. Di sini aku ada udah kutipnya, jadi kutip satu. Dan di sini aku juga pengen coba. Nah, di sini aku isi-isi. Pas sign in itu dia bakal ke file si autentikasi. Nah, ini masih kosong karena kita belum isinya. Jadi kita mau biar dia responsif. Nah, terus di bagian ini aku mau ganti login. Nah, terus beberapa tampilan atau tombol yang tidak kita butuh. Mau aku hapus dulu di sini. Wait. Kalau tapi karena aku masih belajar jadi pengen pakai komentar aja. Jadi tapi jadi kayak kurang ya. Yang remember me aja yang mau aku hapus deh. Wait. Salah. Nah, tadi remember yang ini. If remember me nya di sini berarti. Aduh. Terus bagian sosial media, terus sosial media. Ada deh, dua-duanya juga kasih komentar aja. Nanti jadi biar nggak ada banyak tombol di sini. Nah, jadi kayak gini aja. Tapi sebentar deh, ini kayaknya aku ada yang kepotong jadi ya terlalu ke rata kiri. Itu kayaknya di sini salah. Ya udah. Tadi kan itu terlalu mepet ya, nah sekarang udah benda lagi. Ini juga deh.
Ini aku juga pengen hapus yang ini. Oke. Nah, that's very simple. Jadi sini kita mau nampilin dulu username sama password di bagian ini autentikasi PHP. Nah, kayak di sini. Nah, di sini metode kan post. Jadi sesuai atributnya di sini kita bisa tampilkan value-nya. Variable. Oh, salah. uh, Variabel terus siku kota tik satu surname. Nah, kita kasih ini dulu. Di sini kita buat variabel passwordnya. Nah, sekarang mau aku tampilin nilai username sama passwordnya. Kita bagi dulu equal. Oke. Selanjutnya kita kembali ke halaman tadi. Refresh. Pakai tangan. Pakai duit. Tadi ini angkanya ada salah, harusnya password. Oh, ada yang salah. Were you online too? Online too. Ini kan. Wait, ini kenapa ya? Di sini pakai indeks di indeks. Coba. Refresh. Untuk password itu pakai angka. Nah, udah muncul. Nah, udah berhasil. Ternyata tadi itu karena dia termasuknya sensitive case, jadi harus sama sebenarnya sama yang di sini. Setelah selesai bagian ini, kita includekan file koneksi terusnya.
Selanjutnya apa ya? Oh ya, lupa ditutup. Terus bagian ini kita buka komentar. Wait, ini naruhnya bukan di sini, tapi naruhnya di autentikasi. Sorry. Taruh di atas ini dan wait. Coba urus lagi. Press continue. Nah, udah berhasil. Udah berhasil masuk ke database. Kita lanjutkan. Karena udah berhasil masuk ke database, jadi kita tutup aja. Kita tutup lagi pakai komentar, control slice. Nah, variabel username jadi di sini kita tambah username dengan wait, variable username and password sama dengan variabel password. Oke, kita tutup. Indonesia user saja. Users, coba tambahin dulu, mungkin masih ada yang salah. Koneksi terus di bawahnya kita kasih kondisi if my SQL rows query artinya di sini datanya ada, dan selanjutnya kurung kurawal. Nah, di sini kita echo username sama passwordnya. Username echo Belanja sayur jam berapa? Subuh. password.
Nah, sini jangan lupa kasih. Nah, terus, nah jika tidak ada datanya, kita kasih else, control echo. Nah, salah. Kita tutup. Kita coba ke browsernya. Di sini login tidak berhasil. Udah ada tulisannya login tidak berhasil. Tapi kenapa masih ada ini ya? Nah, jadi di sini kita hapus dulu ini berarti. What? Coba kita ulang. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba yang ada di database localhost. Masukin data yang ada di data ini database localhost. Nah, ini ya. Sinyalnya agak lemot. Nah, sekarang kita inputkan admin dan passwordnya 12345. Ya, muncul di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita rubah echo-nya menjadi wait, login. Login. Jadinya login berhasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita kirim ke halaman dashboard. Kalau misalkan dia gagal, dia bakal kembali ke halaman home login. Nah, caranya pakai hidden location, here location. Sebentar, di sini. Nah, di
direkturnya app, terus kita tutup. Salah. Oh, salah. Ini terusnya nggak pakai ini. Double kayaknya. Nah, selanjutnya di bagian sini. Help. Bye-bye. Di sini kita ubah dulu, kasih. Nah, kutip itu di depan sini harus maaf salah. Coy. Coba kita refresh. Right. Not found. Apa ya? Ini kita ubah dulu rename kayak tadi. Nah, kita coba. Oh, salah. Rename dulu. Rename lagi. Help. Nah, di sini kita pin. Right. Refresh. Dan coba kita ketik kayak tadi, terus password yang salah, login. Oh ya, maaf, di face KTP belum diubah. Coba kita cobain. Nah, ini bakal error kayak tadi. Nah, udah, alhamdulillah selesai. Sekarang kita coba lagi benerin. Oh ya, buka lagi tadi file indexnya. Nah, di sini kita tambahin di atas tab body. Help. Ini kita buat variabelnya x sama dengan get 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 error. Di sini untuk logic if else nya tiga variabel x sama dengan 1 kurung
Oh, script, script. Ini pakai JavaScript biasa. Script, alert, alert. Notifikasinya misalnya hmm, login hello. Oh, ininya petiknya salah. Jika tidak atau else kita kurung-kurung ke di sini. Coba dulu. Di sini kita tambah. Di sini kita kasih tutup dulu HP-nya. Setelah kita tutup HP-nya, aduh, salah. Kita coba untuk yang dari database lagi. Kita coba login. Nah, di sini ada tulisan local host size, login gagal. Nah, ini coba kita hapus untuk get error. Nah, di sini bakal ada tulisan warning undefined key. Di sini saya tambahin sedikit script. Ini S sama dengan set. Nggak ada ini. Set. Terus kasih kurung. Coba kita refresh. Nah, jadi set ini berfungsi kalau nilai get errornya belum ada nilainya. Sekarang kita inputkan yang benar tadi yang di database. Nah, ini udah benar ya. Yang di sini bagian UI elements, bagian models and alerts. Di sini ada launch warning tools. Nah, aku pakai yang notifikasi yang mana ya?
Oke, di sini yang ini alert the warning dogs. Nah, di sini direktorisnya seperti ini. Kita menuju ke file. Klik app, page, UI, modals. Kita copy, kita kembali ke sini, kita pastekan. Sekarang kita ganti, langsung coba kita akses di sini berhasil apa enggak. Nah, seperti ini tampilannya, masih seperti ini, linknya masih terputus, CSS dan JavaScriptnya. Jadi di sini kita coba buka. Nah, oh salah, bukan, kita coba buka pakai VS Code. Nah, di sini ada untuk referensinya. Di sini kita ubah dulu. Mau ada masuk. Nah, ini pakai app. Ini kita replace aja, jangan sampai. Sekarang ini. Salah. Kita replace. Jadi pp. Nah, enter. Sekarang replace all. Nah, kita balik ke sini, ke localhost since models.html. Nah, udah masuk ke dalam sini, linknya udah benar, dan dari sini kita copy dulu. Kita copy.
dan di bagian hit juga. Sweet art. Cari ke baris white. Baris terus 1000. Nah, bagian JavaScript set art kita copy juga. Sini copy. Kemudian ke sini lagi dan replace di bawah. Oke. Di sini. Nah, di sini kita mau pindahin. Aku mau pindahin dulu, kita cut. Pindah ke white. Nah, jadi dia ini artinya harus berada di link JavaScript. Dan di sini kita cari aja control find or di baris. Nah, kita copy di bagian mana ya? Nah, ini. Copy sampai bagian sini. Dan white rated. Kita pakai sini aja. Tunggu. Kita copy. Nah, dari tas sampai yang tanda perlu ini. Nah, selanjutnya kita paste di white. Variable terusnya kita copy dulu. Fartus, nah ini dia. Di sini kita copy dulu. Paste coba ke halaman
tambahin teks script di sini. Aku tambahin teks script. Nah, lalu kita pindah. Sebentar. Nanti kita coba masukin tadi dan yang salah. Oke, teksnya sudah muncul dalam Ipsum. Nah, kita ganti teksnya jadi jangan lorem ipsum tapi rajinkan. Terus posisinya kita ganti juga. Tadi kan ada di atas ya dia. Aku mau ke tengahin dan center. Nah, dia di tengah-tengah sini. Sebentar. Di sini kita tambahkan di bagian if sama else. Baik. Tambahkan if nah, di sini kita kasih else if. Aduh, else. Dua. Masukkan username, save, password. Nah, untuk tinggal kita ganti error. Wah, ini tetap bonding aja. Ini kita kasih. Sini pada bersama dengan dua. Ini kita buka file autentikasi yang ini.
dan sebentar. Sini kita pakai username. Wait, gimana ini? Tambahin di sini di bawah. Else if variable username sama dengan kos, terus kurang-kurang awal yang belum nambahin header. Ini kita save sort sama. Nah, ini tuh tanda or. Hmm. Di sini kita cek lagi script. Bentar, file index.php. Nah, kita hapus, coba kita hapus bagian isi, coba kita hapus, coba lagi. Nah, udah seperti ini, sudah benar. Nah, coba save. Oke, begitu juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita input keduanya tapi salah atau enggak yang ada di database, notifikasi yang muncul login gagal. Oke. Oke, jadi di sini kita penempatan lisetnya di aku mau pindah di
Yes, di atas ini kita tambahin if it set variable get sini kita kasih kurung awal. Di sini kita tutup. Di sini kita tutup. Wait, subscribe bentar. Aku mau coba. Gimana? Nah, biar bisa bedain kolom awal yang atas dan yang bawahnya. Di sini aku pakai tab tadi. If yang di atas dan if yang bawah. Karena ada dua if. Nah, oke, sudah benar. Sekarang kita yang benar atau yang ada di database. Oke, sudah. Dashboard dan atau template atau login menggunakan template admin LTE. Nah, di sini kita udah berhasil, dan mungkin di video berikutnya akan menjelaskan beberapa hal lain yang berkaitan juga dengan dashboard. Oke, sekian dari aku. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.